Halo teman-teman, perkenalkan saya Nila Afiana dari Program Studi Bioteknologi Angkatan 2020. Di video kali ini saya akan membahas terkait bidang bioteknologi. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, mending langsung kita bahas ya. Nah, jadi bidang bioteknologi salah satu bidang yang melibatkan penggunaan organisme, sistem biologis atau proses biologis untuk pengembangan produk atau teknologi. Bioteknologi itu sendiri merupakan gabungan antara ilmu biologi dan teknologi yang digunakan untuk memanipulasi makhluk hidup atau komponen biologis untuk tujuan tertentu seperti produksi makanan, obat-obatan, hingga rekayasa genetika. Nah, adapun pengaplikasian dari bioteknologi di berbagai bidang, seperti satu, kesehatan, misalnya produksi vaksin, obat-obatan, bahkan terapi gen. Kedua, pertanian, misalnya pengembangan tanaman tahan hama, pangan transgenik, dan teknik peningkatan hasil. Yang ketiga ada lingkungan, misalnya bioremediasi yang digunakan untuk membersihkan polusi, produksi biofuel, dan pengolahan limbah. Dan yang keempat ada industri, misalnya produksi enzim, bahan baku industri dari mikroorganisme, dan proses produksi yang ramah lingkungan. Kemudian ada beberapa nih contoh teknologi dari bioteknologi itu sendiri, seperti satu, CRISPR-Cas9 yang merupakan teknologi terkini dalam rekayasa genetika yang memungkinkan pengeditan gen secara akurat. Kedua, ada fermentasi yang merupakan proses yang menggabungkan mikroorganisme untuk menghasilkan produk seperti alkohol, keju, dan antibiotik. Ketiga, ada pemeliharaan selektif yang merupakan penggunaan metode tradisional ataupun modern untuk meningkatkan sifat-sifat tertentu pada organisme. Nah, oke teman-teman, untuk lebih spesifik pembahasan kita kali ini, di mana program studi bioteknologi UTS itu memiliki 4 bidang, yaitu satu, bioteknologi medis dan farmasi. Kedua, bioteknologi lingkungan dan pertambangan. Ketiga, ada bioteknologi energi dan industri. Dan yang keempat, ada bioteknologi pangan dan agrokompleks. Nah, teman-teman, berdasarkan keempat bidang tersebut, terdapat satu bidang bioteknologi minat saya, yaitu bioteknologi pangan dan agrokompleks. Nah, seperti saat ini yang kita ketahui, industri pangan dan agrokompleks dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim, penurunan kualitas tanah, dan meningkatnya peminatan akan pangan yang aman dan berkelanjutan. Perubahan iklim mengakibatkan cuaca ekstrim dan perubahan pola musim yang dapat mengganggu produksi tanaman dan mengakibatkan penurunan hasil tanaman. Nah, selain itu, peningkatan penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang menyebabkan polusi lingkungan dan kehilangan keanekaragaman hayati. Semua ini mengancam ketahanan pangan global dan keberlanjutan dari agrokompleks. Nah, dari hal tersebut, bioteknologi menawarkan solusi yang inovatif, salah satunya melalui pengembangan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap stres lingkungan, yaitu misalnya melalui rekayasa genetika, di mana kita dapat menghasilkan tanaman transgenik yang memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap hama dan penyakit tanaman, serta memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengembangkan tanaman yang memerlukan lebih sedikit air dan input kimia, sehingga dapat membantu mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan. Tapi tidak hanya itu, penerapan bioteknologi pangan dan agrokompleks dapat juga meliputi berbagai aspek, mulai dari pemeliharaan tanaman hingga pengolahan makanan. Nah, di pemeliharaan tanaman, kita dapat menggunakan teknologi bioteknologi untuk mempercepat proses seleksi dan pengembangan varietas tanaman yang lebih unggul, misalnya tanaman transgenik, yaitu jagung BT, yang tahan terhadap hama dan telah membantu mengurangi penggunaan pestisida serta meningkatkan hasil panen.
Selain itu, di pengolahan makanan seperti teknologi fermentasi digunakan dalam produksi makanan, yaitu seperti keju, yogurt, dan tempe yang dapat meningkatkan kualitas dan keamanan makanan. Nah, teman-teman, jadi bioteknologi ini memainkan peran yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh industri pangan dan agrokompleks saat ini. Nah, dengan terus mengembangkan dan menerapkan teknologi sehingga kita dapat memaksimalkan potensi teknologi dari bioteknologi. Nah, itu saja pembahasan saya kali ini. Semoga teman-teman dapat memahami pembahasan kali ini ya. Sampai jumpa.